ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ini 3 ayat dari surah Al-Baqarah, ayat ke-240 hingga 242. Dikatakan dalam ayat walladzina yatawaffawna minkum, wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim, hendaknya mereka berwasiat untuk istri-istri mereka. Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, yaitu diberi nafkah, diberi mata hingga setahun lamanya, ghaira ikhraj, dan tidak dikeluarkan dari rumahnya, tidak diminta keluar dari rumahnya. Fa in kharajna fala junaka alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Akan tetapi jika mereka keluar dengan sendiri, maka tidak ada dosa atas kalian pada apa-apa yang dilakukan oleh istri-istri tersebut terhadap diri mereka dengan dasar ma'ruf, di atas hal yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Hakim. Baik. Ini ayat ada hubungannya dengan ayat yang telah berlalu di halaman sebelumnya, atau di ayat yang ke-234. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Terkait dengan ayat ini ada 2 pendapat di kalangan ahli tafsir, apakah dia mansukh atau tidak. Pendapat yang populer yang dipegang oleh mayoritas ulama dari kalangan ahli tafsir dan selainnya, bahwa ayat ini telah mansukh, telah terhapus
dari hukumnya. Dan itu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya kepada Ibnu Zubair. Beliau pernah bertanya kepada Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Maka Uthman menjawab, qad nasakhatka al-ayatul ukhra. Ini ayat telah dinasakh oleh ayat yang lain. Falam taktubha atau tada'ha, sehingga tidak diwajibkan atasnya, tidak ditulis lagi atasnya dan tidak dibiarkan. Iya. Dan sebagian ulama ada yang memandang bahwa ayatnya tidak mansuh, dia tetap. Dan ini adalah pendapat Mujahid bin Jabr radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Pendapat Mujahid bin Jabr radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dianggap bahwa ayatnya muhkamah, maka maknanya diarahkan kepada mana yang tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya. Iya. Ya, kalau katanya ayat yang ke-234 itu, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyara, terkait dengan si istri sendiri yang ditinggal mati. Kalau dia tinggal mati oleh suami, maka diambil dari masa ihdad sebanyak 4 bulan 10 malam. Iya, itu terkait dengan istri. Adapun terkait dengan ayat ini, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, ini kaitannya dengan suami. Bagaimana harusnya dia berwasiat untuk istrinya dengan setahun ini. Jadi dianggap oleh Mujahid tidak bertentangan antara dua ayat. Iya. Baik. Dan dimaklumi ya bahwa pendapat mayoritas ulama itu lebih kuat. Sampai Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Qadiyat, sebagaimana dinukil Al-Qurtubi, beliau malah menukil kesepakatan bahwa 1 tahun itu sudah terhapus. Sudah terhapus. Jadi kalau perempuan meninggal paling lama untuknya, atau suaminya meninggal paling lama untuknya hanya 4 bulan 10 malam, sebagaimana yang telah diterangkan. Baik. Ini terkait dengan ayat ini secara global. Kita lihat kandungan kalimat per kalimat pada ayat. Dikatakan walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, maksudnya perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Walladzina yatawaffawna minkum, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, wahai para lelaki, wahai para suami, wa yadharuna azwajan, dan dia meninggalkan istri-istri. Azwajan jamak dari zauj. Dan istri itu fasih juga disebut dengan zauj. Sebagaimana suami dikatakan zaujun, istri juga dikatakan zaujun. Itu fasih di dalam bahasa Arab. Iya. Cuman kalau di kalangan orang yang baru belajar bahasa Arab, dia bilang zaujun untuk suami, zaujatun untuk istri. Itu tidak mesti ya. Tergantung jenis penggunaannya kemana. Perempuan haid itu dikatakan haidun, tidak dikatakan haidatun. Tidak ada tak marbutonya. Karena memang tidak ada yang haid kecuali perempuan. Laki-laki tidak ada yang haid. Jelas? Jadi kalau sesuatu sudah jelas dalam bahasa Arab, itu biasa digunakan, tidak ada masalah. Wa yadharuna azwajan, dia meninggalkan istri-istri, wasiyatan, maka hendaknya dia berwasiat. Ini qiraat kita ya, di qiraat
Hafs dari Asim seperti itu, wasiyatan. Demikian pula dibaca oleh Ahlul Basrah, Ibnu Amir, di qiraat Hamzah. Adapun di qiraat yang lainnya itu dibaca wasiyatun, tidak dibaca wasiyatan. Iya. Jadi kalau wasiyatan itu ditakdirkan falyusu wasiyatan. Hendaknya orang yang akan wafat di antara kalian, para suami, dan meninggalkan istri-istri, hendaknya mereka berwasiat. Hendaknya mereka berwasiat. Itu kalau dibaca wasiyatan. Kalau dibaca wasiyatun, maka itu diartikan kutiba alaikumul wasiyat atau kutiba alaikum wasiyatun. Diwajibkan atas kalian wasiat. Iya. Apa wasiatnya? Mataan ilal hauli ghaira ikhraj. Wasiatnya itu yatamatta'unahunna mataan ilal haul. Diberi mata untuk mereka sampai 1 tahun. Jadi diberi dari fasilitas dan diberi nafkah selama 1 tahun. Jadi itu kalau dibangun di atas penafsiran Mujahid, dan di hukum iddah itu juga di masa ihdad 4 bulan 10 hari yang sudah berlalu, nah itu dipotong darinya nafkah. Nah, itu bisa diambilkan dari warisan si suami kalau dia meninggal. Baik. Mataan ilal hauli, sampai al-haul, sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Ghaira ikhraj. Ghaira ikhraj. Tanpa dikeluarkan. Tanpa dikeluarkan. Baik, jadi maksudnya tidak dikeluarkan dari rumahnya. Jadi suruh tetap di situ di rumahnya. Di rumah yang dia berada ketika suaminya meninggal, dia tetap di situ. Ini apabila rumah tersebut bukan rumah si perempuan. Kalau rumah si perempuan, apa dikeluarkan? Memang rumah dia. Tapi misalnya itu rumah suami, itu masuk di dalam hukum pembagian warisan. Masuk di dalam hukum pembagian warisan. Baik. Fa in kharajna fala junaka 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Akan tetapi jika mereka keluar, maksudnya mereka pindah dengan sendirinya, fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Tidak ada dosa atas kalian. Maksudnya tidak ada masalah atas kalian. Ya, bagi kalian walinya atau bagi kalian ahli waris dari orang yang meninggal ini, tidak ada masalah bagi kalian. Fala junaka 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna. Pada apa yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Maksudnya pada perbuatan yang merupakan kemauan mereka sendiri, bukan disuruh keluar tapi kemauannya sendiri. Bil ma'ruf atau mim ma'ruf. Pada hal yang ma'ruf. Iya. Tapi ditakkid di sini pada perkara yang ma'ruf. Pada hal yang perkara tersebut dikenal di dalam agama sebagai perkara yang ma'ruf. Bukan perkara yang mungkar. Yang ma'ruf itu, apa yang ma'ruf itu 2 jenis. Ada yang ma'ruf secara syara' dan ada yang ma'ruf secara urf. Ada yang ma'ruf secara urf. Kemudian ditutup ayat wallahu azizun hakim. Dan Allah azizun hakim. Ini 3 nama dari Asmaul Husna. Nama Allah yang artinya al-ma'luhu mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan, dan nama al-aziz
nama Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha kuat, karena yang memiliki sifat izzah. Dan izzah itu ada 3 jenis. Ada izzatul imtina, dan ada izzatul ghalabah, dan ada izzah al-quwah. Ya. Hakim, yang maha hakim. Hakim artinya maha, bisa diartikan 2, bisa diartikan yang maha bijaksana, dan bisa diartikan yang maha memiliki hukum. Sebab terkandung di dalamnya hikmah dan al-hukum. Ada 2 sifat, al-hikmah dan al-hukum. Wallahu azizun hakim. Baik. Baik, di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terkait dengan bekal-bekal untuk hal yang diperlukan di pembahasan wasiat. Ada hukum-hukum terkait dengan wasiat berjalan di dalam syariat. Apakah itu terkait dengan istri, harta yang ditinggalkan, terkait dengan hutang piutang, dan semisal dengannya. Dan ini ayat tema pembahasannya terkait dengan hal tersebut. Dan yang kedua, di dalam ayat ini terdapat bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, setelah suaminya meninggal, statusnya itu masih istri. Dia masih berstatus istri. Karena itu masih disebut azwajan, meninggalkan istri-istri. Itu hukum syar'i. Ya. Karena dia statusnya istri, maka si istri boleh memandikan suaminya kalau dia meninggal. Itu dari hukum-hukum yang berjalan. Baik. Hanya saja telah berlalu penjelasan tentang iddah bagi perempuan setelah suaminya meninggal, yaitu 4 bulan 10 malam. Itu iddahnya. Setelah itu dia halal, boleh untuk menikah lagi. Baik. Kemudian yang kedua, disyariatkan untuk suami dia berwasiat kepada istrinya agar tetap di rumahnya. Atau tetap di rumahnya. Sudut wasiatnya ada 2. Yang pertama, dari hukum syar'i menjalani ihdat. Dan yang kedua, kebaikan untuk si perempuan, kebaikan untuk si istri. Iya. Kemudian yang keempat terdapat di dalam, atau yang ketiga, yang keempat terdapat di dalam ayat bahwa keberadaannya di wasiat, dia berada di rumah itu selama 1 tahun. Tapi ini hukum sudah terhapus menurut pendapat mayoritas ulama, sebagaimana telah disebutkan. Maka iddahnya itu kembali kepada pembahasan ihdat, yaitu 4 bulan 10 malam. Iya. Baik. Yang terdapat di dalam ayat ini penjelasan tentang di antara hikmah di belakang pernikahan. Bahwa pernikahan itu memang menjalin mawaddah dan rahmat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari ayat-ayat Allah menjadikan, menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan
dari diri kalian supaya kalian tenang kepadanya. Ya Allah, jadikan antara kalian ada mawaddah, kecintaan dan rahmat. Andai rahmat di suami berwasiat untuk istrinya. Dia ada hal yang baik sampai setelah kematian pun masih ada hubungan antara keduanya. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa seorang perempuan apabila diberi wasiat untuk tidak keluar misalnya dari rumahnya, maka boleh saja dia keluar kalau dia pandang ada hal yang dibolehkan baginya. Iya, di dalam hal tersebut. Sebab itu terkait dengan haknya. Memang kewajibannya 4 bulan 10 malam. Itu terkait dengan ihdad. Itu kewajiban. Tapi kadar lebih daripada itu kalau diwasiatkan untuknya, maka dia boleh untuk keluar. Tapi dengan alasan ya ma'ruf. Dan ayat ini dari dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki itu qawwamuna 'alar rijal. Iya. Karena tanggung jawab dipikul oleh laki-laki. Karena itu yang mengukur perempuan, misalnya dia keluar, dia berbuat ma'ruf, dia boleh keluar karena sudah berbuat baik, itu dikembalikan kepada laki-laki yang melihatnya. Karena itu bahasanya dalam ayat fala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian, kembali kepada laki-laki. Ya, dan terdapat bahwa kalau perempuan keluar itu menyelisihi syariat, tidak sesuai dengan syariat keluarnya, maka wajib untuk ditegur. Kalau misalnya laki-laki tidak bertanggung jawab untuk hal itu, atau dia telantarkan dari kewajibannya, dia bisa menanggung dosa atas hal tersebut. Iya. Dan terdapat bahwa perempuan itu tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan hal yang ma'ruf saja. Kecuali dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang dibolehkan secara urf. Apakah urf yang ditetapkan secara syara' atau urf yang ditetapkan secara kebiasaan. Dan terdapat di dalam ayat penetapan 2 nama dari Asmaul Husna, nama Al-Aziz dan nama Al-Hakim. Terdapat penetapan 3 sifat, sifat Al-Izzah, sifat Al-Hikmah dan sifat Al-Hukum bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani seluruh hal tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Iya. Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak, mata'un bil ma'ruf, dia mendapat mut'ah talak bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebagai suatu kewajiban atas orang yang bertakwa. Baik. Ini terkait dengan perempuan-perempuan yang mutallaqat. Iya, diulangi lagi penyebutan mut'ah di sini walaupun sebelumnya sudah ada ya. Penyebutan mut'ah di ayat yang telah kita kaji sebelumnya, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Mata ambil ma'ruf. Iya. Jadi mut'ah sudah disebutkan. Tapi di sini datang lagi satu ayat menegaskan hal tersebut. Baik, dikatakan walil mutallaqat, dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak.
bagi perempuan-perempuan yang ditalak. Iya. Zahir konteksnya terkait dengan perempuan-perempuan yang ditalak semuanya diberi dari mut'ah. Diberi dari mut'ah at-talaq. Baik. Dan sudah berlalu di pembahasan sebelumnya bahwa perempuan itu terkait dengan masalah dia ditalak kemudian diberi mahar, diberi mut'ah. Itu telah kita terangkan bahwa perempuan itu semuanya ada terbagi berapa? Terbagi 4. Iya. Yang pertama jadi perempuan yang ditalak itu terbagi 4. Yang pertama dia ditalak dan sudah berduaan dengan suaminya. Atau yang pertama yang ditalak dulu dan dia belum berduaan dengan suaminya. Belum berduaan dengan suaminya dan juga belum disebut maharnya. Belum disebut maharnya. Ya. Baik. Jadi ini kalau dia di kondisi sudah ditalak, belum dijumpai dan belum disebut maharnya, maka tidak ada mahar bagi dia. Tapi ada kewajiban untuk diberi mut'ah. Diberi mut'ah. Itulah yang disebut dalam ayat yang sudah kita bahas di ayat 236. La junaha alaikum in talaqatumun nisaa amalan tamassuhunna wa tafridu lahunna fariidhah. Tidak ada masalah bagi kalian pada perempuan yang ditalak sepanjang kalian belum menyentuhnya atau belum menetapkan kewajiban mahar. Ya, tapi diperintah wa matti'uhunna, beri mut'ah. Mut'ah talak wajib untuk diberi. Keadaan yang kedua atau perempuan yang kedua yang ditalak, perempuan yang sudah ditalak belum berduaan dengan suaminya, tapi sudah disebut maharnya. Sudah disebut maharnya. Ini hukumnya dia diberi 1/2 dari mahar. Diberi 1/2 dari mahar. Iya. Berdasarkan ayat 237. Wa in talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum. Jadi tetapkan fanisfu ma faradtum, 1/2 dari mahar yang telah ditetapkan. Baik. Adapun mut'atut talaq itu ada 2 pendapat sudah berlalu. Ada yang mengatakan diberi mut'atut talaq dan ada yang mengatakan tidak diberi. Tidak diberi karena di dalam ayat tidak disebut mut'atut talaq. Tapi sebagian ulama berdasarkan ayat 241 ini mengatakan tidak, tetap diberi. Karena asalnya semua yang ditalak diberi mut'ah. Diberi mut'ah. Baik. Kemudian yang ketiga, perempuan yang ditalak dan telah dimasuki oleh suaminya, sudah berduaan dengan suaminya dan belum disebut maharnya kemudian ditalak. Maka ini diberi mahar. Walaupun tidak disebut maharnya, maka tetap mahar milik dia. Diberi mahar. Berapa jumlahnya? Dilihat saja kebiasaan untuk perempuan yang semisal dia, maharnya berapa. Itu bisa diukur nanti oleh pihak-pihak yang layak di dalam mengukurnya sesuai dengan kebiasaan. Baik. Kemudian yang keempat adalah perempuan yang sudah berduaan dengan suami dan disebut maharnya. Akhirnya kalau disebut maharnya, maka dia harus diberi mahar secara sempurna kalau disebut maharnya. Iya. Adapun ke kondisi yang ketiga dan keempat, apa diberi mut'atut talaq? Nah, ini silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Antara ulama ada yang memandang tetap diberi mut'atut talaq. Karena keumuman ayat.
Dan sebagian ulama memandang tidak diberi mut'ah. Ya kadang di dalam menguatkan pendapat yang mana yang kuat antara dua pendapat, bisa aja kita mengatakan bahwa diberi mut'ah talak itu lebih dekat kepada ayat ini yang kita baca sekarang. Hanya saja kadang sebagian hukum itu terkait dengan pengadilan, keputusan di pengadilan. Hakim yang melihat keadaan, kondisi, apa yang diputuskan di pengadilan itu berpengaruh. Baik. Jadi itu 4 keadaan ya yang sudah kita terangkan. Jadi katakan di sini mata'un bil ma'ruf, diberi mata bil ma'ruf dengan hal yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban. Iya. Haqqan itu haqqan masdari ya, mansub alal masdari. Asalnya nuhikkuhu haqqan. Kami wajibkan sebagai suatu kewajiban. Kami benarkan sebagai suatu kebenaran yang mesti diterima. Alal muttaqin, terhadap orang yang bertakwa. Jadi disebut orang yang bertakwa di sini karena yang bertanggung jawab memberi itu cuma orang-orang yang punya ketakwaan. Adapun orang yang bertakwa biasanya dia tidak perhatian hal-hal yang seperti ini. Dan juga disebut dengan orang yang bertakwa, menunjukkan orang yang melaksanakannya itu adalah amalan yang membawa kepada ketakwaan. Dikatakan dari faedah yang dipetik dari ayat yang pertama, terdapat kewajiban untuk memberi mut'atut talaq. Iya. Kewajiban memberi mut'atut talaq. Dan ini ayat asalnya berlaku umum untuk semua yang ditalak. Baik. Dan sudah berlalu ya, ada silam pendapat terkait dengan beberapa orang. Termasuk perempuan yang ditalak sudah dijumpai oleh suaminya dan maharnya sudah ditetapkan. Apakah masih diberi mut'atut talaq? Ya, sebagian ulama memandang tidak diberi. Dan sebagai ulama memandang tetap diberi. Iya. Baik. Demikian pula tentang perempuan yang sudah dijumpai oleh suaminya. Perempuan yang ditalak belum dijumpai oleh suaminya dan sudah ditetapkan maharnya. Demikian pula perempuan yang sudah dijumpai oleh suaminya dan telah ditetapkan maharnya atau belum ditetapkan tapi sudah dijumpai oleh suaminya. Ini juga ada silam pendapat sebagaimana yang telah berlalu. Ya. Nah, sejumlah ulama memandang bahwa ini tetap diberi mut'atut talaq. Baik. Sekali lagi saya katakan bahwa kadang hal-hal yang seperti ini itu kembali kepada hukum di pengadilan. Kadang dilihat kepada kelapangan suami, kadang dilihat pada pada jenis mahar yang diberikan, ya. Dan mungkin ada sudut-sudut pertimbangan yang lain di dalam hal tersebut. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa hak itu harusnya diperhatikan. Sepanjang dia hak, maka diperhatikan. Nah, itu dibahasakan di sini haqqan 'alal muttaqin. Hak yang wajib atas orang yang bertakwa. Dan terdapat bahwa mut'atut talaq itu kembali kepada urf. Ukurannya kembali kepada urf. Ya, tidak ada ketentuan. Jadi kalau ditalak, hadiah talaknya apa? Mut'atut talaq, hadiah talaknya apa? Itu tidak ada ketentuan, tapi dilihat kepada kelapangan si suami, dilihat kepada kebiasaan di tempat tersebut. Ya. Dan terdapat di dalam ayat juga keutamaan takwa. Keutamaan dari takwa, dan terdapat anjuran seorang itu untuk menempuh amalan-amalan yang membawanya untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat yang berikutnya 242, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih
la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian itu berakal. Iya. Kadzalika, demikianlah. Ya, demikianlah di dalam penghalalan, di dalam pengharaman, kewajiban-kewajiban, batasan-batasan yang sudah diterangkan. Ini ayat ini penjelasan tentang ayat-ayat sebelumnya, hukum-hukum yang sudah diterangkan. Ada hal yang dihalalkan, ada yang diharamkan, ada furud, kewajiban-kewajiban yang mesti dijaga, ada hudud, batasan-batasan Allah yang mesti dipelihara. Ya. Yubayyinullahu lakum ayati. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Ya. Menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ayat-ayat di sini mencakup dua hal, ya. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ya, ayat kauniyah dari apa yang dilihat dari alam semesta ini, dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat syar'iyah dari syariat Allah di dalam Al-Qur'an maupun melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum ta'qilun. Ini ta'lil supaya kalian termasuk orang-orang yang berakal. Termasuk orang-orang yang berakal. Iya. Terdapat di dalam ayat ini dari pelajaran. Yang pertama adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana ayat-ayat itu diperjelas, diterangkan. Ya. Dan terdapat bahwa pembahasan-pembahasan yang telah lalu dari masalah pernikahan, masalah talak, masalah asuhan, masalah ihdad, masalah mahar, masalah mut'ah, ini hukum-hukum dan pembahasan kadang sebagiannya tersembunyi untuk sebagian manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jalan untuk menerangkannya. Ayat-ayat merinci tentang hal tersebut. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini bantahan terhadap orang-orang yang mentafwid makna, yang sekarang orang-orang sebut dengan nama al-mufawwidah. Dan sebagian orang menisbatkannya kepada ahli sunnah secara kedustaan. Oh, katanya ahli sunnah itu madhabnya adalah at-tafwid, menyerahkan makna kepada Allah. Itu dusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya, dan atas nama para as-salaf. Karena itu sejumlah ulama mengatakan bahwa fawwidah ini ahlul bidah yang paling buruk, al-mufawwidah ini. Karena ayat-ayat Al-Quran itu semuanya diterangkan maknanya oleh Allah, dijelaskan. Ya, dijelaskan maknanya. Dari sudut makna jelas. Termasuk sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah, dari sudut makna semuanya jelas, dari sudut makna. Yang tidak diketahui dari sifat-sifat Allah itu adalah kaifiyat, itu yang perkara gaib. Kaifiyat, tidak ada yang tahu kaifiyat Allah. Tidak boleh kita mikirkan bagaimana kaifiyatnya. Dan kita sucikan Allah dari menyerupai makhluk. Kita yakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Di Al-Quran semua maknanya jelas. Allah menerangkan. Kalau ada yang maknanya tidak terang, ya tidak ada gunanya diterangkan dalam ayat ini. Bahwa Allah menerangkan ayat-ayat, menjelaskan ayat-ayat. Dan tidak ada gunanya Al-Quran disebutkan sebagai Qur'anun Arabiyyun Mubin. Quran dengan bahasa Arab yang mubin. Qur'anun mubin. Dan tidak ada gunanya disebut sebagai tibyanan likulli syai', penjelasan untuk segala sesuatu. Maka Al-Quran itu semuanya jelas dari sudut makna. Iya. Hanya saja orang-orang yang mentakwil ahlu tafwid ini
orang-orang yang senang merubah-rubah ayat, mentakwil maknanya. Ini orang-orang yang jahil terhadap kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, jahil terhadap akidah, keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga mereka lebih mengandalkan dari akalnya di dalam merubah kandungan makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di dalam ayat ini terdapat pujian terhadap akal. Bagus ya orang yang berakal itu. Orang yang berakal dia berpikir apa yang bagus untuk dirinya. Akal itu disebut akal karena dia mengikat. Tidak lepas begitu saja. Perbuatannya terkontrol. Ada pegangannya. Makanya orang kalau perbuatannya tidak terkontrol, sembarang dia berbuat, ya, tidak ada pijakannya, nah itu dikatakan dia kurang akalnya. Baik. Dan terdapat di dalam ayat juga penetapan illah terhadap perbuatan Allah. Jadi ada illahnya, ada hikmahnya. La'allakum ta'akilun, supaya kalian berakal. Supaya kalian berakal. Baik. Selesai 3 ayat. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Ini pembahasan terkait dengan apa namanya? Sudah tidak terkait dengan hukum-hukum lagi, bukan masuk di ayat-ayat ahkam di kebanyakan ayat berikutnya. Di ayat-ayat itu sebagaimana yang saya sudah terangkan, dari ayat-ayat Al-Quran ada yang disebut dengan ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum itu silam pendapat para ulama berapa jumlahnya di dalam Al-Quran. Ada yang menyebutkan sampai 500, ada yang menyebut lebih daripada itu. Iya. Dan benarnya bahwa hukum itu banyak ya di dalam Al-Quran. Kadang ada yang kelihatan bagi sebagian alim, kadang sebagian ulama tidak tampak kandungan hukum di dalam ayat tersebut. Tapi di surah Al-Baqarah ini mengandung banyak dari ayat-ayat hukum. Baik.